Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidatun Nurul Hikmati Baliwati Syaibi dengan NIM 3301021008. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan hukum keluarga Islam di Indonesia, di Brunei Darussalam, di Mesir, dan di Pakistan. Perbandingan keluarga di Brunei Darussalam dan di Indonesia. Di antaranya yaitu pembatalan pertunangan. Pembatalan pertunangan kalau di Brunei Darussalam itu ada akibat hukum berupa ganti rugi. Apabila dilakukan oleh pihak laki-laki, akibatnya membayar jumlah mas kawin plus biaya perbelanjaan persiapan perkawinan yang diberikan secara sukarela. Apabila dilakukan oleh pihak perempuan, akibatnya mengembalikan hadiah pertunangan plus dengan uang yang diberikan secara sukarela. Kalau di Indonesia tidak ada akibat hukumnya. Kemudian pendaftaran atau pencatatan nikah. Di Brunei Darussalam mengharuskan pendaftaran nikah, akibatnya adanya sanksi bila tidak didaftarkan. Kalau di Indonesia mengharuskan pendaftaran nikah, akibatnya pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum, hak tidak dijamin oleh undang-undang. Kemudian wali nikah. Wali nikah itu terdapat perbedaan pendapat Syafi'i dan Hambali. Rukun nikah tanpa wali tidak sah. Kalau Maliki dan Hambali, keharusan adanya wali. Kalau Hanafi, sah tanpa wali. Kalau di Brunei Darussalam itu mengharuskan adanya wali. Kalau di Indonesia itu mengharuskan adanya wali juga. Kemudian perceraian yang dilakukan sebelum dikawin, tidak ada masa iddah. Kalau di Brunei Darussalam adanya masa iddah bagi istri. Kalau di Indonesia tidak ada masa iddah bagi istri. Kemudian poligami. Kalau poligami di Brunei Darussalam itu boleh atas persetujuan hakim dengan keharusan memenuhi syarat yang ditetapkan hakim. Kemudian apabila tanpa persetujuan tertulis dari hakim diancam dengan hukuman denda paling banyak 2 juta. Kemudian kalau di Indonesia memperbolehkan poligami dengan mengajukan permohonan ke pengadilan dan keharusan memenuhi syarat baik alternatif maupun kumulatif. Kemudian khusus PNS pria harus menampilkan surat izin dari pejabat, sedangkan untuk PNS wanita tidak diperbolehkan secara mutlak menjadi istri yang kedua, ketiga, atau keempat. Khusus PNS apabila melanggar atau berpoligami tanpa izin akan dikenakan sanksi sesuai pada peraturan perundang-undangan nomor 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 6. Kemudian di hakam mediator, kalau di Brunei Darussalam itu terdapat mediasi hanya saat salah satu pihak tidak setuju bercerai. Kemudian hakam mediator diangkat dari pegawai khidmat nasihat keluarga atau keluarga dekat atau khusus sikop. Kalau di Indonesia terdapat mediasi terhadap semua sengketa perdata. Kemudian hakam atau mediator diangkat dari hakim atau mediator bersertifikat. Kemudian syarat sah perceraian. Kalau di Brunei Darussalam dibuktikan dengan akte cerai dari pengadilan. Umumnya dilakukan di pengadilan, mengakui atau boleh perceraian di luar pengadilan dengan syarat melaporkan lafaz cerai dalam jangka waktu 7 hari. Kemudian kalau di Indonesia itu dibuktikan dengan akte cerai dari pengadilan, wajib dilakukan di muka sidang pengadilan, tidak mengakui perceraian di luar pengadilan. Kemudian perbandingan hukum keluarga di negara Mesir dan di Indonesia. Analisis perbandingannya yaitu umur pernikahan. Kalau hukum keluarga di Mesir itu batas usia umur laki-laki untuk melangsungkan perkawinan adalah 18 tahun dan wanita 16 tahun. Namun di Mesir meskipun perkawinan yang dilakukan belum mencapai batas umur yang ditentukan tetap sahkan, tetapi tidak boleh didaftarkan. Kalau di hukum keluarga Islam di Indonesia itu menurut Undang-Undang Nomor 1 tentang Pernikahan Pasal 7 ayat 1 menyebutkan pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan mencapai usia 16 tahun. Jika kurang dari 21 tahun harus memperoleh izin orang tua, dan jika kurang dari 19 memerlukan izin dari pengadilan. Kemudian tentang pencatatan pernikahan. Hukum keluarga di Mesir itu sejak terbitnya ordonansi tahun 1880 tentang pegawai-pegawai pencatat nikah, pengangkatnya serta tata cara pelaksanaannya, kemudian diikuti oleh ordonansi tahun 1897 dalam pasal 31 menyatakan bahwa gugatan perkara nikah atau pengakuan adanya hubungan perkawinan tidak akan dilayani oleh pengadilan setelah meninggalnya salah satu pihak.
apabila tidak dibuktikan dengan surat nikah yang sah dari pemerintah. Demikian pula ordonansi tahun 1921 mengandung ketentuan surat nikah itu harus bersifat resmi yang dibuat oleh pegawai yang berwenang. Kemudian kalau di Indonesia itu pernikahan yang tidak dicatat atau didaftarkan dalam pengadilan negeri dianggap tidak sah. Namun masih banyak praktek pernikahan yang harus dicatatkan, misalnya pernikahan siri. Kemudian dalam hal poligami, kalau di hukum keluarga Mesir itu istri itu mempunyai hak minta cerai apabila istri tersebut tidak mengetahui dan tidak menyetujuinya. Hal ini dianggap membuatnya menderita dan karena itu ia berhak minta pemutusan perkawinan. Kalau hukum keluarga di Indonesia itu disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sebagai 4 orang istri. Kemudian dalam hal perceraian, kalau di hukum keluarga Mesir itu dijelaskan dalam Undang-Undang tahun 1920, Undang-Undang tahun 1929, istri boleh minta pemutusan perkawinan. Para wanita-wanita Mesir yang sudah menikah berhak mengajukan perceraian apabila sang suami tidak memberikan nafkah, menghilang selama 1 tahun. Itu kemudian dipenjara 3 tahun dengan kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah batin. Kemudian kalau hukum keluarga di Indonesia itu dijelaskan dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena 3 hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Kemudian tentang mahar, yaitu kalau di hukum keluarga Mesir itu pengantin laki harus menyediakan rumah yang mafrusyah atau fasilitasnya itu isinya lengkap sejak kasur, bantal, hingga sabun mandi. Tradisi lokal ini terjadi di kota Fayum. Lalu pada bagian kota besar seperti Kairo, dalam persoalan mahar, orang Mesir konon tidak macam-macam, cukup dengan peralatan sholat atau kitab suci Al-Quran. Kalau di hukum keluarga Indonesia itu, di Indonesia mahar itu diatur dalam KHI pasal 30, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 31 penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang diaturkan oleh ajaran Islam. Kemudian dalam hak asuh anak atau hadonah di hukum keluarga Indonesia itu diatur dalam bab 18 Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1985 bahwa pengurusan atau pengasuhan bagi anak perempuan berlangsung 12 tahun, sedangkan untuk anak laki-laki selama 10 tahun. Dan boleh bagi hakim untuk menetapkan bagi anak laki-laki itu masih berada dalam asuhan salah satu pengasuh hingga berumur 5 tahun, dan bagi anak perempuan hingga ia menikah. Kemudian di hukum keluarga Islam Mesir itu disebutkan dalam itu kebalik ya. Tadi itu di hukum keluarga Mesir, kalau ini di hukum keluarga Indonesia. Pasal 105 kombinasi hukum Islam. Jika terjadi suatu perceraian, maka anak yang berusia 12 tahun atau belum memayis akan dipelihara oleh ibunya. Di sisi lain, jika sudah memayis, maka pemeliharaan anak akan diserahkan kepada sang anak untuk menentukan sendiri antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya. Kemudian dalam hal pernikahan beda negara. Kalau di hukum keluarga Mesir itu dalam hal kawin campur terdapat dalam Law Nomor 68 Tahun 1947 yang diamandemen oleh Law Nomor 103 Tahun 1976 yang memindahkan pasal 2569 dan 12 kepada peraturan baru. Dan dalam pasal 5 dikatakan bahwa notaris sebelum mencatat perkawinan harus memperjelas identitas kedua mempelai. Kemudian kalau di hukum keluarga Indonesia itu mengenai perkawinan beda keluarga negaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 56, 57 dan pasal 60. Kemudian perbandingan hukum keluarga Islam di Pakistan dan di Indonesia. Di Indonesia itu dan negara yang pernah dijajah oleh Hindia Belanda, pemerintahannya itu memberikan izin umat muslim menggunakan hukum perkawinan Islam yang bersumber dari fiqh dan dicatatkan sebagai perkawinan yang diakui oleh pemerintahan kolonial. Negara sangat dibutuhkan perannya untuk memberikan kebijakan dalam mengatur pembatasan usia perkawinan, perceraian, dan poligami. Dalam hal ini terdapat beberapa perbandingan antara Pakistan dan di Indonesia.
Pembatasan umur dalam pernikahan sangat penting demi kemaslahatan bersama. Maka setiap negara memiliki batasan usia minimal boleh nikah. Tidak hanya negara barat saja, namun juga dilakukan oleh negara muslim bagian timur. Walaupun banyaknya pro dan kontra dari para tokoh muslim dengan menyatakan kalau pembatasan usia perkawinan yang digembar-gemborkan barat sesungguhnya merupakan hukuman bagi orang yang ingin menjaga kesucian putra-putrinya sebelum umur 15 tahun. Masing-masing fuqaha, terutama mazhab yang 4 telah menjelaskan terkait kriteria balighahnya seorang, yang mana mereka menyamakan masa baligh dengan usia minimal boleh menikah. Berkaitan dengan batas baligh, seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, tapi terkadang ditandai dengan tanda yaitu berupa mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Kalau di Pakistan itu telah melakukan pergantian konstitusi sebanyak 3 kali, sedangkan undang-undang hukum keluarga baru diberlakukan pada tahun 1961. Berkaitan dengan ketentuan batas usia minimum boleh nikah, Pakistan memiliki undang-undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1929 tentang larangan pernikahan anak, sebagaimana diamandemen oleh Ordonansi Nomor 8 Tahun 1961. Dalam undang-undang tersebut didefinisikan bahwa anak adalah seorang yang berumur di bawah 18 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan. Adapun perkawinan anak ialah perkawinan yang salah satu dari pengantin laki-laki atau perempuan berusia anak-anak. Kemudian dalam aturan negara Indonesia di dalam kompilasi hukum Islam menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 nomor 1 tahun 1974. Para pihak yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri. Kemudian yang kedua suami atau istri. Kemudian yang ketiga pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang. Kemudian para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ia menguraikan menyebutkan laki-laki harus sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun untuk memasuki jenjang perkawinan, namun masih terduga terjadinya pernikahan bawah umur melalui dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.